Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran pengantar ilmu ekonomi mikro pada pembahasan pola kegiatan perekonomian. Jenis sistem ekonomi terbagi dalam 3 karakter sistem ekonomi. Sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi perencanaan. Sistem ekonomi pasar ditandai oleh perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Ekonomi campuran, sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Lalu sistem ekonomi perencanaan terpusat ditandai oleh sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Sistem ekonomi yang dipraktekkan di banyak negara adalah sistem ekonomi campuran. Perekonomian hingga saat ini mengalami perubahan drastis yang ditandai dengan bagaimana melakukan efisiensi, di mana inilah tanda teknologi modern yang tidak lagi untuk kebutuhan sender atau pemenuhan wujud dari pasar, baik domestik maupun internasional. Perdagangan yang bertambah efisien menimbulkan perkembangan spesialisasi. Ciri penting peranan perdagangan dan spesialisasi kegiatan produksi merupakan ciri penting perekonomian modern. Perbandingan bisa dilihat pada perekonomian subsisten dan perekonomian uang. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sender ini merupakan bagian dari pola kegiatan perdagangan perekonomian subsisten. Ada perdagangan barter, di mana di dalamnya ada pertukaran barang dengan barang, yang mengharuskan adanya double coincidence of wants, di mana perekonomian subsistem menggunakan uang, biasanya kuantitas perdagangan masih. Pemahaman perekonomian uang adalah satu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dan kegiatan tukar-menukar dalam perdagangan, biasanya dalam kuantitas besar dan kegiatan ekonomi tinggi. Adapun kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang semakin penting sebagai bentuk kegiatan perdagangan yang tinggi, yang melahirkan spesialisasi dan perdagangan. Kita lihat bagaimana spesialisasi perdagangan, misalkan petani memasok bahan makanan untuk tukang kayu. Lalu tukang kayu memasok peralatan rumah tangga pada tukang jahit, sementara tukang jahit juga memberikan uang kepada tukang kayu karena kebutuhannya dipenuhi. Tapi di sisi lain, tukang jahit memasok pakaian, di mana petani juga memberikan uangnya untuk mendapatkan pakaian. Begitu juga petani memasok bahan makanan dan dia mendapatkan alat rumah tangga. Spesialisasi dan perdagangan, misalkan petani, tukang kayu, tukang jahit tidak perlu menghasilkan semua barang yang mereka inginkan. Yang dilakukan adalah spesialisasi dalam memproduksi barang sehingga efisien dan terjadi aliran uang. Adapun kebaikan-kebaikan spesialisasi adalah mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, mempertinggi efisiensi memproduksi economic of scale, dan mendorong perkembangan teknologi. Dalam kegiatan ekonomi ada 3 pelaku di dalamnya, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku ekonomi dibagi 3 kelompok, yaitu rumah tangga, keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Ekonomi rumah tangga ditandai di dalamnya sebagai pemilik beberapa faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap berupa bangunan dan tanah. Ini untuk mencari pendapatan. Pendapatan digunakan untuk membeli barang dan jasa, dan sisanya disimpan atau ditabung untuk bunga dan dividen. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup kecil
Rumah tangga keluarga sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi merupakan rumah tangga yang menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, hasil yang diperoleh rumah tangga sebagai produsen adalah uang. Penghasilan tersebut dapat diperoleh dari usaha sendiri, bekerja, atau menyewakan barang atau faktor-faktor produksi. Rumah tangga keluarga sebagai distribusi berperan sebagai distributor dengan membuka toko, warung, atau menjadi pedagang. Tujuannya adalah kegiatan distribusi yang mendapatkan penghasilan. Sementara rumah tangga keluarga sebagai konsumen merupakan hal yang pasti, di mana di dalamnya melakukan kegiatan konsumsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi rumah tangga adalah jumlah pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, status sosial, dan barang atau harga barang jasa yang dibutuhkan. Sementara perusahaan dikembangkan oleh seorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan berbagai jenis barang dengan tujuan keuntungan maksimum. Perusahaan dibagi 3 golongan, industri primer, sekunder, dan tersier. Perusahaan didefinisikan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk menghasilkan produk, barang, jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Di sisi lain, peran utama perusahaan adalah untuk memproduksi sehingga menghasilkan keuntungan. Tujuan tersebut dapat dipastikan akan berperan sebagai produsen dengan menjalankan aktivitas menentukan barang dan jasa, menentukan proses pengolahan produksi, dan memastikan barang dan jasa diproduksi sesuai kebutuhan konsumen. Perusahaan ini juga dipahami atau dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya perusahaan sebagai distributor dan sebagai konsumen, yang di dalamnya diketahui bahwa sebagai kegiatan distributor, dia membuka cabang, membuat kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, dan memiliki armada angkutan. Lalu sebagai konsumen, kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan kebutuhan pengadaan bahan pokok, alat dan bahan, dan pendanaan upah. Pemerintah bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi di samping mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka melakukan kegiatan ekonomi secara wajar dan tidak merugikan. Melakukan juga beberapa kegiatan ekonomi seperti pengembangan prasarana ekonomi dan sosial. Pendapatan diperoleh dari pajak, pembayaran royalti, dan keuntungan perusahaan negara. Pemerintah sebagai lembaga kepemerintahan bertugas memantau kegiatan ekonomi yang berjalan dengan aktivitas pemerintah sebagai produsen, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 33, cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tentunya ini akan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, mendapatkan keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang jasa yang bermutu tinggi. Menjadi perintis kegiatan ekonomi yang belum mampu diwujudkan oleh swasta dan koperasi, membantu memberikan bantuan dan bimbingan kepada pengusaha golongan ekonomi rendah dalam masyarakat. Pemerintah sebagai distributor berfungsi sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat, begitu juga sebagai konsumen memastikan perlindungan masyarakat dari dampak negatif pertumbuhan ekonomi, membangun modal sosial, dan menciptakan serta memelihara keserasian pertumbuhan ekonomi. Dari sirkulasi aliran pendapatan diketahui bahwa aliran uang merupakan aliran yang dimulai dari pengeluaran konsumsi, pembelanjaan masyarakat dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan, sementara aliran barang kita lihat aliran barang-barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Pasar di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi bisa dibedakan dalam dua jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang di dalamnya terdapat para pembeli dan penjual dari satu barang atau jasa dan melakukan interaksi dalam jumlah tertentu.
Sementara pasar faktor, tempat di mana para pengusaha atau pembeli faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang jasa yang diminta masyarakat. Faktor produksi merupakan sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi. Faktor produksi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Sirkulasi pendapatan dan ekonomi pasar, kita lihat pada posisi perusahaan berinteraksi dengan rumah tangga, di mana di dalamnya ada supply dan demand yang dipengaruhi oleh berapa besar harga dan kuantitas yang berlangsung dalam interaksi perusahaan dan rumah tangga. Beberapa kebaikan mekanisme pasar. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat, memberi perangsang pengembangan kegiatan usaha, memperoleh keahlian modern, dan menggalakkan penggunaan barang dan faktor secara efisien, lalu memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi terdapat kelemahan ekonomi pasar, di mana di dalamnya kebebasan yang tidak terbatas, kegiatan ekonomi tidak stabil, menimbulkan monopoli, dan pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Hal ini dipengaruhi oleh kegagalan pasar dan akhirnya memerlukan campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah ditujukan untuk menjamin kesamaan hak setiap individu agar tetap terwujud dan menghindari penindasan, menjaga agar perekonomian tumbuh dan mengalami perkembangan dengan stabil dan teratur, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan agar tidak timbul monopoli yang merugikan, menyediakan barang bersama seperti jalan, polisi, dan tentara, lalu mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi masalah. Selanjutnya, bentuk-bentuk campur tangan diantaranya membuat peraturan, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, serta melakukan kegiatan ekonomi secara